Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran yang beranggotakan saya Salsa Wulan Karyadi dan rekan saya Ade Putri Hidayah Maulani. Baik, materi hari ini yang akan dibahas yaitu ada hakikat pembelajaran, yang kedua ada prinsip-prinsip pembelajaran, yang ketiga prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat prinsip pengulangan, yang kelima prinsip tantangan, yang keenam prinsip balikan dan penguatan, dan yang terakhir prinsip perbedaan individual. Hakikat pembelajaran. Nah, apa sih belajar itu? Belajar itu bisa kita maknai atau kita artikan sebagai suatu proses supaya terjadi perubahan perilaku yang cenderung permanen atau potensial. Potensial perilaku yang merupakan hasil dari suatu pengalaman ataupun latihan. Dan ini sebetulnya sudah kita alami bersama, kita jalani bersama bahwa pengalaman, kemudian apapun yang kita lalui dalam kehidupan adalah suatu proses belajar. Karena belajar sendiri itu adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi semakin mengerti. Maka belajar ini adalah suatu proses yang mengakibatkan perubahan perilaku menuju yang lebih baik. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran pada dasarnya ketentuan, kaidah, hukum, atau norma yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku pembelajaran agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip umum pembelajaran yaitu bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif permanen seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian peserta didik memiliki potensi dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan, dan perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami linear sejalan proses kehidupan. Prinsip khusus pembelajaran. Prinsip khusus pembelajaran ada dua. Yang pertama prinsip perhatian dan motivasi, dan yang kedua prinsip keaktifan. Prinsip perhatian dan motivasi. Yang pertama ada perhatian. Perhatian ini inti fokusnya kita harus maintain student interest in learning. Jadi kita harus menjaga atau mempertahankan ketertarikan pelajar atau peserta didik dalam pembelajaran. Nah, bagaimana sih caranya agar si pelajar itu tertarik? Yang pertama, perhatian diarahkan kepada hal yang baru. Yang kedua, perhatian diarahkan kepada hal yang supaya complicated. Complicated itu yang sedikit rumit, untuk memacu konsentrasi kepada materi pembelajaran yang lebih detail. Jadi ketika siswa itu diberikan materi yang sedikit arah rumit, maka siswa itu akan memberikan perhatian yang lebih dan mencoba menyelesaikannya. Yang terakhir, mengarahkan peserta didik kepada hal yang menjadi minatnya. Kemudian ada motivasi. Motivasi dibagi menjadi dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang berasal dari dalam ataupun pribadi peserta didik. Yang ekstrinsik itu dari yang luar. Nah, kita contohkan yang intrinsik itu yang ketika mahasiswa mengerjakan tugas itu didasari karena dia ingin mengetahui tentang apa-apa yang belum dipahami dari materi itu. Berarti di situ ada rasa keingintahuan. Nah, itu yang intrinsik. Kemudian yang ekstrinsik itu contoh simpelnya ketika mahasiswa mengerjakan tugas itu karena mungkin takut dengan dosennya, atau ketika nanti enggak keluar nilainya, atau nanti nilainya jelek. Nah, itu faktor dari luar.
Nah, beberapa aplikasi dalam pembelajaran untuk memunculkan motivasi ini yang pertama, pendidik harus menggairahkan peserta didik. Berarti jadi suasana pembelajaran itu yang harus bergairah, tidak lesu, tidak lemes dan lain sebagainya. Kemudian memberikan harapan yang realistis. Yang ketiga, memberi reward. Reward itu semacam stimulus, bisa berupa hadiah ataupun nilai. Yang terakhir, mengarahkan ini sifatnya mengarahkan motivasi siswa atau peserta didik pada arah yang benar. Kemudian ada prinsip pengulangan. Teori yang dianggap memiliki kaitan erat dengan prinsip pengulangan adalah yang dikemukakan oleh psikologi daya. Yaitu menurut teori daya, manusia memiliki sejumlah daya seperti mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Kemudian ada prinsip tantangan. Prinsip tantangan dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan pada sejumlah hambatan atau tantangan, yaitu mempelajari materi atau bahan belajar. Maka, timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar. Selanjutnya ada prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Balikan yang segera diperoleh setelah menantang, yaitu seperti tanya jawab, diskusi, dan eksperimen, akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Yang terakhir ada prinsip perbedaan individual. Prinsip perbedaan individual dalam belajar yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya, guru harus dapat memahami dengan benar sifat para siswanya, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas dan bimbingan belajar terhadap siswanya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.